Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Ada teksnya di situ. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Tepuk tangan, terima kasih. Ampun, Bapak. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Terima kasih. Bapak Ibu yang terkasih, selamat siang. Selamat tidur. Biasanya kalau habis makan, perut penuh, gaya gravitasi ke bawah langsung semuanya gitu. Tapi tidak apa-apa. Saya adalah seorang imam yang tidak pernah tersinggung kalau melihat umatnya tertidur. Nggak gitu ya. Dia di rumah susah tidur. Di rumah Tuhan dia cepat tidur. Haleluya. Semoga dia cepat dipanggil Tuhan. Maka jangan tidur. Saya harus hormat kepada Romo Tarno, hebat sekali. Apa yang mau saya katakan sudah dihabisi nama dia. Ini namanya bokang tau, you know, gitu ya. Ngambil rejeki orang. Tapi ada beberapa hal mumpung gak ada orangnya. Ada beberapa hal yang ingin saya kritik. Pertama, Romo Tarno dari tadi mengatakan, saya hanya bisa membayangkan. Saya hanya bisa mengimajinasikan. Padahal membayangkan bisa lebih liar dan berdosa daripada kenyataan. Tepuk tangan untuk Romo yang harus bertobat ini. Jadi beliau tadi mengatakan, saya tuh hanya bisa membayangkan, lebih bahaya. Ini mengajarkan ibu-ibu supaya membayangkan suaminya seperti artis Korea. Kacau gitu ya. Bukan membayangkan mungkin. Kami para imam tahu tentang hidup perkawinan bukan dari pengalaman, tetapi dari konsultasi. Itu yang membuat kami bertahan menjadi imam. Gitu. Gak ada pasangan yang beres-beres datang pada pastor. Gak ada yang datang, Romo saya mau konsultasi. Gimana? Saya bahagia banget dengan suami saya. Dia baik banget. Gak perlu konsultasi kayak gitu mah. Gitu ya. Selalu orang datang dengan apa? Masalah. Lihat saudara-saudara dengan masalah. Tapi yang menyenangkannya, umat Katolik baik. Setelah konsultasi masalah belum beres, persembahan selalu datang ke gereja. Umat Katolik itu memberikan yang terbaik pada romo-romonya, betul atau tidak? Pernah kan ibu-ibu memberikan kepada romo-romonya makanan yang habis dipanaskan? Nggak ada. Dengan suami? Rasakan bapak-bapak, rasakan. Saya ikut mendoakan. Jadi kalau bapak-bapak di sini banyak berkorban, nanti di surga
juga berkorban. Lalu yang kedua, Romo Tarno tadi mengatakan, wih sangat menghayati. Benar, dalam cerita-ceritanya menghayati. Hai beb, cantik banget kan. Saya tuh berpikir beb tuh apa ya? Oh BAB, beb itu kan beb. Iya kan beb itu BAB toh gitu ya. Panggilan sayangnya beb, hai beb gitu. Lalu Romo Tarno tadi menceritakan masa kecilnya. Masih ingat? Tentang apa? Cari rumput. Tidak semangat. Tapi pada saat melihat seorang wanita pujaannya, semangat itu muncul lagi seperti orang kalau sedang terasuki Roh Kudus. Dan dia kenapa tidak mau reuni? Kenapa coba? Siapa yang tahu? Ada yang tahu, saya kasih hadiah mobilnya Romo Tarno, ambil sono. Ya terserah saya, orang saya yang mau ngasih kok. Kenapa Bu? Kenapa nggak mau? Cinta, beliau mengatakan cinta lama belum kelar. Pertanyaan saya adalah, dalam kasus Romo Tarno ini, Romo Tarno yang mencintai wanita itu tidak mencintai Romo Tarno, gitu ya. Tolong jangan ngomong-ngomong, jangan ngomong-ngomong. Itulah sebabnya tidak mau reuni, betul? Gue kok dibohongin. Jangan ngadalin buaya, gitu ya. Saya dari tadi merenungkan kenapa ya Romo Tarno begitu anti dengan reuni-reuni gitu ya. Saya mulai curiga gitu. Ya saya juga sama dengan Romo Tarno, tidak terlalu mendukung reuni. Karena seringkali, tadi moderator mengatakan setahun sekali. Ada reuni yang sebulan sekali, bahkan seminggu sekali. Sinting po, reuni seminggu sekali kata saya tuh. Edan ini namanya. Lalu tadi Romo Tarno bagus memberikan nasihat. Ibu-ibu tolonglah bersolek di depan suami bersolek gitu ya. Tapi tadi Romo Tarno salah lagi. Salah menurut saya. Bersolek itu harus tapi jangan lama-lama. Bodoh. Nggak pernah jadi perempuan. Itu bodoh. Makin tua itu bersoleknya makin lama, betul atau tidak? Betul. Karena mau dicoreng-coreng seperti apapun, kok jelek terus ya gitu. Tanya buayanya gitu. Gue sakti gitu ya. Ya, jadi saya mengatakan justru makin tua makin lama gitu. Ya sudahlah. It's a big problem for wanita gitu. Apalagi wanita ini harus sadar makin tua semuanya makin tertarik. Gitu. Ya sudahlah. Sudah makin turun ke bawah gitu ya. Maka ada di tetangga saya itu operasi plastik ibu-ibu. Baru setengah tahun retak-retak. Plastiknya made in China. Jadi KW. Baiklah. Saya tadi kalau Pastor Tarno berbicara tentang idealisme, tentang ajaran gereja, hidup perkawinan seperti apa, saya berbicara tentang realitas perkawinan. Walaupun tadi Romo Tarno banyak berbicara tentang realitas perkawinan sih. Beliau banyak mengatakan hal itu. Masih belum datang ya Romo Tarno ya? Dia tahu nih. Tahu bahwa akan dibully gitu ya. Karena hal yang mengagetkan pun tadi Romo Tarno. Semua umat waktu Romo Tarno menjelaskan motretin bahan dia. Saya ngasih motretin saya. Gitu. Mana dia? Lalu bedanya lihat saya jalan ke sini, Romo Tarno di situ aja terus. Itu sadar diri gitu ya.
Sudah selesai membulinya. Kalau kita berbicara tentang mengusik yang asik-asik, bukan mengulik yang asik-asik ya Pak. Memang moderator boleh berbicara apapun. Mengusik yang asik-asik, tetapi yang asik bisa jadi nyebelin. Cerita tentang luka hatinya dengan Romo Tarno saja. Bagaimana perkawinan ini lama-lama tidak jadi anugerah lagi, tetapi apa? Musibah. Apakah hanya perkawinan belaka? Tidak. Pilihan hidup mau seperti apapun bisa mengalami seperti ini. Awalnya, wah semangat, pantang mundur, mau pacaran, banjir, tenang, gue berenang, yang penting bersama elu, gue, lu, yang lain edan. Ya, memang Anda ingat toh, jatuh cinta sejuta. Oh, usianya udah tua-tua ya. Ini seminar yang tidak tepat, saudara-saudara. Maaf, jangan tersinggung. Kalau tersinggung, jangan ngundang saya lagi. Beres, toh? Saya tuh tadi mau masuk seminar, gitu ya. Kan ini seminar tentang memperbaiki hubungan keluarga, gitu. Lalu yang saya lihat, ya ampun. Bahkan tadi Romo Tarno cerita, beberapa ibu-ibu di belakang saya ngomong, sudah sendirian. Terus ngapain datang seminar, kata saya itu. Saya nanti, tolong kalau seminar itu diseleksi, gitu ya. Tapi ya sudahlah, namanya juga encim-encim, susah diatur. Lihat Bapak Ibu, mari kita lihat kenapa bisa terjadi bahwa cinta itu bisa mengalami sampai kepada kebosanan. Istilahnya adalah falling in love, itu jatuh cinta, tapi juga lama-lama bisa falling out of love. Bosen. Saya pun sama. Hidup sebagai imam bisa bosen. Apalagi kalau imam serumahnya itu tidak bisa milih. Bayangkan saya dengan Romo Tarno misalnya serumah, ya ampun. Mumpung gak ada dia. Dan dia adik kelas saya. Jadi di dalam hidup imamat kami pun mengalami saat di mana kami merasa tidak motivasi lagi. Disebut sebagai demotivasi. Maka jangan salah kalau ada imam-imam seringkali dalam pelayanannya misa seperti otomatis, Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus. Bersamamu. Saudara-saudara, hari ini Natal. Yesus lahir jauh di Nazaret. Amin. Ada imam yang kehilangan motivasi, ada. Maka para imam itu diwajibkan tiap tahun rekoleksi, retret lagi. Retret itu supaya apa?
Kembali motivasinya. Ingat setiap tahun itu imam harus mengucapkan janji imamat kembali. Kapan? Jumat salah, Kamis putih. Oh alah. Keuskupan Bogor ini bagaimana? Jumat suci. Seorang imam pun harus membaharui janji imamat mereka. Supaya apa? Muncul lagi api semangatnya. Sama saya kalau bertemu dengan pasangan suami istri, tolong munculkan kembali semangatnya. Maka kadang-kadang kalau udah ada rekoleksi keluarga, saya ngomong, setelah rekoleksi jalan-jalan berdua. Anak-anak kasur kunci di kamar. Biarin gitu ya. Si tole-tole ini diem di rumah gitu ya. Ingat bapak-bapak di belakang jangan protes gitu ya. Jadi lihat sering kenapa perkawinan sampai titik jenuh, tidak ada perasaan lagi. Bahkan ada beberapa bapak-bapak yang ke gereja pegang istrinya. Nggak ada bedanya dengan pegang karung gitu ya. Ada seorang kakek 70 tahun, dia tanya pada saya, Romo saya normal nggak ya Romo? Apa? Kata saya itu kalau nyenggol istri saya udah nggak ada setrumnya. Tapi kalau istri orang lain, kok langsung deg-degan ya Romo? Terus saya ngomong, Bapak normal banget gitu ya. Dia malah tanya saya, kalau Romo bagaimana? Terus saya tanya, mau jujur atau bohongan? Jujur Romo. Kalau saya menyentuh wanita, tidak nyetrup apapun. Tidak nyetrum saya. Anda lihat nanti turun mobil yang saya pakai. Ada moto di sana. No woman, no cry. Saya kalau menyentuh tubuh dan darah Kristus baru bergetar. Lihat umat Bogor ditipu aja mau lihat. Jadi sekarang kita bisa tahu bahwa kalau Anda mengalami hidup perkawinan itu tenggelam dalam kebosanan, tenang. Oke. Manusiawi. Jangan sedikit-sedikit kita anulasi. Kita kecatatan sipil. Kampret Anda ini gitu ya. Emang cuma Anda yang punya masalah gitu ya. Jadi tolong juga jangan sedikit-sedikit konsultasi. Tahan. Menyedihkan. Pasangan-pasangan yang remaja ini sekarang itu sedikit-sedikit mudah cerita pada mamanya. Coba ibu-ibu, ibu yang sudah 30 berapa tahun? 39 tahun pernikawinan ya. Ibu waktu terluka oleh bapak. Pasti pernah toh, walaupun kelihatannya bijaksana. Pernah toh melukai. Jangan bohong, oh banyak. Oke, saya tidak, ini bukan kamar pengakuan dosa. Saya hanya mengatakan, apakah kalau terluka ibu cerita pada ibunda? Tidak. Itu bukan mentalitas ibu-ibu zaman, ibu tahun berapa sih? 40-an ya? Tahun 20? 54. Tahun 50-an, 60-an, kelahiran 50, 60, 70, nggak akan cerita sedikit-sedikit pada orang tuanya. Karena apa? Karena kalau cerita, ibunya akan ngomong apa? Rasakno dewe. Aku mbien wes ngomong. Ya atau tidak?
Menahan. Tapi sekarang yang baru-baru menikah ini kalau udah terluka cerita langsung pada siapa? Orang tuanya. Dan mamanya akan ngomong apa? Ini yang kadang-kadang mamanya juga mohon maaf. Oke, Anda akan berkata, Romo, mana ada seorang ibu tega mendengar anak perempuannya dianiaya, betul atau tidak? Terzolimi. Istilah religiusnya. Pasti kalau mendengarkan anak perempuannya cerita kayak gitu, mamanya langsung ngomong apa? Sudahlah, kalau nggak kuat ya udah jangan ditahan-tahan, nggak apa-apa. Hidup perkawinan itu kan cari bahagia. Ini lihat, yang menjadi setan pun bisa mamanya sendiri. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, lihatlah sekarang apa yang bisa kita pelajari dari kisah yang tadinya asik bisa tidak menjadi asik. Kenapa muncul seperti itu? Sejak zaman kejadian sudah ada yang asik menjadi tidak asik. Kejadian 3 bab 3 ayat 8 sampai 13. Bapak moderator bisa tolong dibacakan daripada moderator ngantuk-ngantuk di situ. Amplopnya sama. Bahkan moderator ini amplopnya 2, enak tenang. Mohon maaf Pak. Silakan. 2 dikirim ke seminari semua Romo. Kejadian 3 ayat 8 sampai 13. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk di Taman Eden supaya menikmati apa? Rahmat Tuhan. Bagus kalau mendalami kitab itu. Tuhan berkata semua buah-buahan, pohon-pohonan boleh kau makan. Tetapi untuk yang satu ini jangan kau makan. Karena kalau kau makan nanti kau mati. Jadi Tuhan itu memberikan berkat dulu. Dan memberi larangan ini takut manusia mati. Keren Tuhan itu. Tapi setan membalik. Kamu tidak akan mati. Pada saat kau makan kau akan seperti Allah. Kau akan seperti Tuhan. Maka dimakanlah. Lalu hal-hal yang normal menjadi tidak normal. Lihat, kan mereka telanjang. Normal. Malu pada saat awal? Tidak. Tetapi setelah berdosa, malu. Lihat. Perkawinan awal, waktu malam pertama Anda terang atau gelap? Kalau saya tahu, Bapak Ibu saya tahu waktu malam pertama. Saya anak pertama. Ya, betul. Ketahuan dari hasilnya. Suster ketawa ya. Wow. Curiga saya. Jadi hal yang tadinya tidak mengganggu menjadi mengganggu. Inilah dosa. Jadi dosa itu dulu sih nggak apa-apa. Kenapa dosa itu muncul? Karena hal kecil, hal yang dulunya biasa aja bisa saya tolerir. Setelah menikah sekian lama, saya jadi kecewa, saya marah, nggak suka. Nanti kita bisa lihat. Lalu yang menarik, setelah berdosa, apa yang terjadi? Allah ngomong kepada laki-laki, kamu makan ya? Apa jawaban laki-laki? Perempuan. Enggak ngomong, iya makan. Enggak, perempuan. Lalu perempuan, oh kamu makan. Apa perempuan? Ular. Si ular nggak bisa nyalahin lagi. Jadi memang apa? Lihat,
hal yang asik menarik itu bisa menjadi tidak asik karena orang lebih mudah mencari kesalahan dalam diri orang lain. Saya selalu mengatakan, saya tidak bahagia karena pasangan saya. Saya tidak bahagia karena dia. Ini lihat. Maka kapanpun Anda tidak akan pernah bahagia. Karena yang tidak membahagiakan Anda siapa? Pasangan Anda. Ya ampun. Ih. Tolong panitia. Ini sekali aja dan terakhir ya saya ngisinya ya. Saya udah kenceng-kenceng ngomong gitu ya. Nggak nangkep. Oh mic, thank you. Ini bekasnya pastor tadi. Sudah disterilisasi toh? Karena dia lama-lama bisa mencintai saya karena mic ini. Jadi perhatikan bahwa kita tidak akan pernah bahagia sampai kapanpun. Ingat Bapak Ibu, selama Anda selalu menyalahkan bahwa yang tidak membahagiakan saya adalah pasangan Anda. Sampai kapanpun, saya jamin. Anda bolak-balik konsultasi pada Romo Tarno, saya jamin dia akan gantung diri. Capek lah ngedengerin masalah Anda terus gitu ya. Maaf. Banyak orang Katolik minta mendapatkan mujizat dari Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Tapi kita tidak mau menuruti apa maunya Tuhan. Terus gimana bisa diberkatin? Memang kalau saya seminar selalu ada roh-roh jahat yang keluar ya. Kan saya pernah cerita juga tuh dalam sebuah seminar apapun. Ada seorang bapak sambil merokok ngomong pada saya, Romo tolong doakan saya ya, supaya saya sehat, punya jantung bersih, nggak kena paru-paru basah. Terus saya mengatakan, Pak, minta doa Bapak Uskup aja lah, kata saya itu. Ini levelnya udah uskup, kata saya doanya. Jadi perhatikan, kita selalu mohon Tuhan, mohon supaya saya punya keluarga yang indah, nyaman. Tapi saya tidak pernah mau melakukan sesuatu untuk membangun kenyamanan, kerumahan dalam diri saya. Maaf, Anda membohongi Tuhan. Anda gak perlu berdoa deh kayak gitu. Tuhan pun akhirnya kesel. Kan tidak pernah Tuhan meninggalkan doa orang benar toh. Dia belum menjadi orang benar. Nah saudara-saudara, pertama-tama harus dilihat bahwa liturgi pun mengajarkan kita untuk rendah hati. Bukan menyalahkan orang lain. Lihat di dalam ritus tobat. Apa yang dikatakan dalam ritus tobat? Saya berdosa, saya berdosa. Sekarang ditambahin lagi ya. Kan tadinya cuma berdua, toh saya berdosa, saya sungguh berdosa. Iya sekarang jadi 3, maksud saya. Lama-lama saya serangan jantung di sini. Ya. Jadi perhatikan, kadang-kadang ada suami istri juga, istrinya ikut misa. Lalu pada saat ritus tobat, dia tidak mengatakan saya berdosa. Dia berdosa, dia sungguh berdosa gitu ya.
Jadi kalau demikian, perhatikan bahwa masalah akan menjadi besar. Nah, sekarang mari kita lihat apa sih masalah yang muncul di dalam konflik suami istri ini. Ini memang penelitiannya sudah agak lama, bukan agak lama, lama banget gitu ya. Tetapi kok waktu saya lihat masih up to date ya sekarang. Apa? Ada survei yang mengatakan apa penyebab konflik terbesar di dalam perkawinan. Lihat di sini yang pertama adalah 35% mengatakan pribadi pasangan yang berubah. Yang kedua, masalah ekonomi. Yang ketiga, masalah lain-lain. Ini sama presentasinya, masalah anak dan masalah orang ketiga. Jadi penyebab konflik terbesar justru pada perubahan pribadi pasangan yang tidak saya duga. Yang tidak saya kira. Saya pernah bertemu dengan seorang istri yang mengatakan, Romo, dia itu dulu baik banget. Ngobrol terus cerita, waktu pacaran dia cerita dengan saya. Kita enak ngobrol, nyaman kalau duaan. Kami setelah nikah 5 tahun, Romo, dia gak pernah cerita lagi, diem aja. Dia kalau dia cuma, oh gitu Bu? Iya Romo, saya jengkel dengan bapaknya. Ibu, ada seksi kesehatan kan? Di sini dekat rumah sakit atau rumah duka? Lalu akhirnya si bapak ini saya tanya, Pak, kenapa dulu waktu pacaran Bapak sering ngobrol, cerita, sekarang setelah menikah Bapak ndak pernah mau cerita lagi. Lalu suaminya ngomong, Romo, gimana bisa saya cerita? Baru narik napas mau ngomong aja ya, itu istri terus merepet-merepet Romo. Terus saya ngomong, oh pantesan Pak. Saya 10 menit aja ngomong dengan istri Bapak. Saya cuma ngomong 2 kata. Jadi hati-hati bahwa bisa terjadi pasangan ini berubah karena apa? Karena dia seperti itu. Karena dia seperti itu. Tidak ada di dalam perkawinan yang orang itu berubah sendiri gitu, berubah gitu, jadi gila gitu. Dan pasti ada penyebabnya. Dan penyebab utama di dalam perkawinan siapa lagi kalau bukan pasangan. Tolong ibu-ibu, kalau Anda ngomong ini tuh semangat, langsung bertobat ya. Jangan hanya pintar pasangan gitu ya. Sadari dan lakukan, oke? Sebelum kita menghadap Tuhan. Jadi pribadi pasangan bisa tadinya menarik hati, lama-lama menjadi menjengkelkan. Tadinya ngomongnya enteng-enteng, lama-lama, Romo, saya punya istri beda, jarang ngomong. Tapi kalau ngomong singkat, padat, menyakitkan. Ada yang nyelekit terus gitu ngomongnya. Selalu ngece terus. Jadi itu yang menyebabkan apa Romo? Tuh lihat istri saya tuh. Kalau ngomong selalu nyakitin. Selalu maluin saya. Laki-laki amat sangat pantang direndahkan. Mohon maaf. Gue laki-laki. Atas nama yang tepuk tangan di belakang. Mengapa mereka di belakang? Karena istrinya berkata, di sini aja. Ya. Jadi pada saat
suami tidak dipenuhi apa yang dia inginkan, akhirnya dia akan menjadi kontraproduktif, akan melawan. Sama, istri itu butuh apa? Istri itu betul butuh disayang. Istri itu butuh pada saat cerita, Pak, kadang-kadang kan gak nyambung laki-laki karena gak ngerti. Gitu ya. Bukan laki-laki bodoh. Pak, kita nangis bareng-bareng yuk. Saya baru ngomong, jangan mempermalukan suami di depan umum. Ini istri yang ngomong, bodoh suami itu. Pak, nanti kita novena, Pak. Semoga Bapak masuk surga, Ibu di pintunya aja. Gini. Gue jadi mau cerita apa tadi ya? Gara-gara bodoh sih ah. Jadi pada saat sang istri itu dipenuhi apa yang dia butuhkan, maka istri akan memberikan tadi seperti yang dikatakan Romo Tarno. Pada saat saya hidup itu seperti gaung. Anda tahu gaung? Kalau kita di antara bukit-bukit batu, teriaknya akan bergaung lagi. Ya, gema atau gaung ya. Mari kita seminar tentang gema atau gaung. Ini orang Bogor nggak bisa memaklumin sedikit pun ya Tuhanku Yesus. Gua baru sekali seminar di Bogor rasanya penuh penderitaan ini. Eho. Nah, bahasa Inggris eho. Udah nggak ada yang lawan lagi toh. Eho. Eho itu muncul lagi toh. Nggak mungkin saya teriak langsung ya. Eko ganteng. Pasti balik lagi ganteng, betul nggak? Kecuali kalau tiba-tiba jelek, pasti ada setan di sana. Lihat. Jadi sama di dalam perkawinan pun. Kenapa akhirnya suami bukan tidak mampu merespon seperti apa yang diinginkan oleh istri, tapi dia tidak mengerti. Tidak mengerti. Karena laki dan perempuan itu berbeda. Justru yang berbeda ini disatukan untuk saling melengkapi. Bukan saling membodoh-bodohin. Melengkapi. Tidak bisa dimengerti. Maka pada saat suami capek, lelah dari pekerjaan, apalagi tinggalnya di Bogor, kerjanya di Jakarta, Anda mengerti itu perjalanannya jauh sekali. Pas pulang, istrinya langsung ngomong, "Pak, tadi ada orang datang nagih utang." Itu suami langsung darah tinggi kebablasan. Jeprut lah gitu ya. Adalah pemahaman makna cinta, apa artinya cinta, lalu keuangan, keluarga besar, mertua, kepoh, ingin selalu tahu urusan anaknya, nanti beda agama, beda gereja, itu pun menjadi masalah tentang iman. Nanti saya perlihatkan kenapanya. Saya mau berbicara tentang pemahaman tentang cinta dahulu. Lihat, kalau orang mengatakan aku cinta padamu, rupanya kita lihat kenyataannya aja ya. 32% artinya aku ingin memilikimu. Sedangkan 5 aku ingin berkorban untukmu, artinya aku cinta padamu itu aku ingin berkorban untukmu. Cuma 17% yang mengartikan bahwa I love you itu aku mau berkorban untukmu. Cuma 17% orang yang mengatakan seperti itu. Hampir kebanyakan orang mengatakan aku cinta padamu, itu berarti apa? Aku milik, engkau milikku. Lu punya gue. Lu macem-macem modar.
Maka tadi toh ada bapak-bapak yang diceritakan di wayang itu oleh Romo Tarno. Bapak itu siapa mengatakan, siapa yang cantik di rumah? Kalau yang di pojok itu saya tanya, Pak, yang cantik di sini siapa? Pasti si bapak itu berkata, istri saya suruh keluar dahulu. Betul, Pak? Cesa. Jujur, Bu Bagus, ini namanya Bu Bagus. Tapi kan cuma ngomong doang toh. Iya, di dalam hati siapa yang tercantik? Oh iya. Bapak ini langsung ngomong, menurut hukum perkawinan dia yang cantik. Jadi bisa jadi bahwa di dalam perkawinan itu dia milikku, sehingga akhirnya apa? Hidup saya otomatis diatur oleh pasangan saya. Maka ada seorang istri, para istri yang pintar sekali, tetapi setelah menikah langsung jadi drop. Kenapa? Karena apa? Tidak diberi kesempatan. Tidak diberi kesempatan. Saya teringat ada sebuah warung punya Katolik. Kalau istrinya yang jaga, laku. Tapi kalau suaminya yang jaga, gak ada yang datang. Terus saya tuh kenapa ya gitu ya. Saya nyobain datang ke toko itu, pas suaminya yang jaga, sepi. Padahal sudah ada di situ monyet, kucing yang gini. Sudah pasang kucing yang kayak gini tuh. Kata saya tuh jangan kucing, gambar pastor paroki yang gini-gini. Laku, kata saya. Lalu saya datang ke Koh, dia tidak tahu bahwa saya pastor. Koh, mau beli bohlam, tapi LED yang kayak gini. Kagak ada. Nggak ada yang kayak gitu. Yang biasa aja di sini mah. Di toko lain aja, di toko lain ada kali. Kata saya teh, buset, gitu saya teh. Ada juga orang yang nggak suka duit, kata saya teh. Ya sudah pergi. Beberapa hari kemudian saya cek istrinya yang dagang. Oh, kelihatan penuh pembelinya. Saya datang, kucingnya udah nggak ada yang gini-gini. Lalu saya tanya, Ci, aku mau beli bohlam LED yang kayak gini. Oh, Pak, itu sih nggak ada. Tapi ada yang lain, Pak. Mirip yang kayak gitu. Sama aja, dayanya rendah, terangnya hampir sama. Oh, ini yang menyebabkan orang suka. Dia bisa bernegosiasi. Si suaminya kalau nggak ada, titik, nggak ada. Kagak ada. Titik, beres gitu ya. Maka tadi istilah Romo Tarno, ya kalau malam-malam supi, mah, ayo, apaan, ayo. Namanya suami kan onnya cepet, istri boro-boro on, masih off gitu ya, malah on. Kedua, apa artinya cinta? Lihat di sini, cinta itu pengorbanan, perlindungan, perhatian, kasih sayang, hubungan seksual. 54% orang-orang mengartikan cinta itu apa? Perhatian dan kasih sayang. Bukan pengorbanan dan pelayanan. Lihat, dan juga bukan hubungan seksualitas semata.
Jadi cinta itu banyak dilihat apakah saya diperhatikan atau tidak. Apakah saya disayang atau tidak. Ada entah ya, kalau ibu-ibu itu kalau pergi kemana-mana selalu mikirin oleh-oleh. Sampai satu RT dia pikirin. Betul ibu-ibu? Itu emak gue. Apalagi kalau udah ke Jawa, itu beras juga dibawa gitu ya. Gitu. Jadi kita bawa mobil tuh seperti apa? Seperti pulang dari, bukan kondangan lagi gitu ya. Seperti pulang dari apa namanya tuh? Seperti orang mau ngasih sumbangan aja gitu. Di atas ditaliin. Ayam ngegantung gitu ya. Tapi itu ibu mikirin, tetangga ini kasih apa, kasih apa. Tapi coba bapaknya suruh pergi. Pulang membawa apa? Nah ini negatif semuanya, ini negatif semuanya. Tangan kosong, gak ada apa-apa gitu. Suami itu kalau datang selalu membawa kasih sayang. Apa kasih sayang itu? Sayang, ini bon gue kasih. Jadi rupanya orang mengartikan cinta itu adalah apa? Saya dipenuhi apa keinginan saya. Maka perkawinan salah kalau tujuannya untuk bahagia. Nggak ada. Kalau perkawinan itu tujuannya bahagia, Anda tersesat. Kenapa? Lah kalau tidak bahagia, kan ada seorang suami, dia seorang direktur, lalu dia ngomong kepada saya, Romo, sebetulnya kalau rumah tangga itu diatur seperti ngatur pabrik enak ya. Maksud Bapak, ya kan di pabrik ada juklaknya, ada petunjuk pelaksananya. Ini tanggung jawab apa, tanggung jawab apa, tanggung jawab. Kalau dia fail, tidak bertanggung jawab, kita beri SP. SP 1 sampai 3. Terus saya mengatakan, emang istri mau digituin? SP 3 dipanggil pecat. Nggak bisa. Nggak bisa. Maka kita lihat juga bahwa mayoritas mengartikan cinta itu berarti apa? Ingin memilikimu, ingin menguasaimu. Bukannya ingin melayanimu, bukannya ingin melindungi dan berkorban untukmu. Bahkan ya tadi, ingin mengorbankan dirimu. Tadi Pastor Tarno itu kan jengkel banget. Tolong dong suami, kalau pasang sepatu sendiri aja, sirik dia. Itu tanda iri hati namanya. Saya kok memaklumi beberapa bapak-bapak yang perutnya buncit dan nggak bisa tunduk gitu ya. Itu Romo Tarnonya ada di belakang. Jadi kan Romo Tarno, suami itu pakai sepatu aja sama istrinya. Ada suami-suami yang buncit boro-boro membungkuk gitu. Kadang-kadang kencing pun, burung saya ada nggak ya? Di sini tidak ada anak-anak toh. Karena saya ingat saya punya keponakan, dia nangis, keponakan saya tuh gendut gitu, dia nangis, bu, gitu. Kenapa? Burungku nggak ada. Karena dia kan gendut, dia mau ngeliat, turun terus burungnya ada. Lalu ibunya bawa cermin, tuh ada. Jadi rupanya kita bisa lihat bahwa cinta itu sering kali berkutat pada egoisme.
Dan ini bukan cinta yang mau diajarkan oleh Kristus. Ini bukan cinta yang ada di dalam perkawinan Katolik, maaf ya. Maka mengapa perkawinan Katolik sampai sekarang poligami dan monogami tak terceraikan? Karena memandang cinta bukan sesuatu yang egosentris untuk diri saya. Tadi Romo Tarno sudah mengatakan demi kamu, demi engkau. Kita lihat nanti. Masalah keuangan. Banyak sekali sekarang suami istri yang dua-duanya bekerja. Kenapa? Karena sekarang semuanya mahal. Pendidikan mahal. Betul atau tidak? Apalagi pendidikan sekolah Katolik. Kebetulan saya nggak punya sekolah, tuh yang punya sekolah. Kalau di sekolah Katolik itu kan namanya subsidi nanti untuk sekolah-sekolah lainnya. Memang sekolah mahal sekali gitu ya. Dan orang tua selalu akan memberikan pendidikan sebaik-baiknya, terbaik untuk anaknya. Betul atau tidak? Betul. Apalagi para ibu, betul? Betul, kamu harus lebih pintar dari bapak kamu. Jadi perhatikan di sini, kalau dua-duanya sekarang yang mencari nafkah, so sometimes it's hard for us to have a family time. Sulit sekali. Tadi saya cerita dengan Monsinyur waktu sebelum mengisi. Monsinyur, saya cerita, Monsinyur, saya kemarin itu ada pertemuan pastoral di Cipanas. Para pastor-pastor Jakarta. Pas liburan sekolah. Dari Cipanas jam 2 sampai Gadok 4 jam. Mantap sekali. Dan saya berdua dengan pastor, temanku, laki-laki. Lalu apa yang kami lakukan? Kan di jalan juga banyak jualan gemblong. Gemblongnya selalu sama, mereknya Ibu Ida. Lalu 4 jam itu saya apa? Ngapalin rumah makan dari Cipanas sampai dengan Gadok, satu-satu rumah makan Padang. Lalu Monsinyur itu ngomong, Romo, orang Jakarta itu walaupun semacet itu masih tetap ke puncak. Beberapa di antara mereka apa? Bawa macet-macet satu mobil, sekeluarga, malah bisa ngobrol bareng-bareng. Itu nilai positifnya Romo. Oh iya ya, hebat, betul. Bisa saling ngobrol. Di mobil sama-sama. Pantesan saya pernah melihat tiba-tiba mobil itu pelan mundur, berhenti, istrinya keluar. Ditinggalin aja sama suaminya gitu. Jadi rupanya tidak setiap pembicaraan berakhir damai gitu ya. Jadi lihat bahwa pada saat berdua itu bekerja, oke, secara ekonomi terjamin, tapi pertanyaannya benar sekali tadi saya setuju dengan apa yang dikatakan Romo Tarno. Apakah keuangan adalah sesuatu hal yang menjadi prioritas utama di dalam perkawinan? Betul tak tadi Pastor Tarno? Apakah uang segala-galanya? Terjadi perpecahan pendapat saudara-saudara. Saya ulangi, apakah uang itu segala-galanya? Oke, ada yang oke, banyak yang mengatakan tidak. Kalau saya berkata Tuhan besok akan memberi berkat berupa uang pada Anda, mau? Tuh kan kurang ajar kan kata saya itu. Uang bukan segala-galanya gitu ya. Tuhan mau memberi berkat uang, mau.
Jadi kebutuhan hidup di zaman digital mendorong orang untuk bekerja keras, mencapai kebutuhan. Tidak hanya kebutuhan, mohon maaf, seringkali keinginan. Maka keluarga itu pun apa? Kalau sudah bekerja, nabung supaya bisa pergi kemana, beli apa. Tapi tidak mengajarkan anak untuk apa? Bersosial. Kan kalau kami itu tahu umat, itu salah satunya dari apa? Memberkati rumah umat. Kadang-kadang saya suka sedih gitu, ada di gudang banyak sekali mainan anak-anak, padahal anak-anaknya sudah SMP. Ya ampun, Mbok sumbangin. Lalu saya tanya, ini kesenangan anak saya pastor waktu kecil. Apakah kesenangan ini tidak boleh dimiliki oleh orang lain? Bahkan beberapa pasangan rela berpisah untuk mencari nafkah di hidup dengan berjauhan. Saya sama. Beberapa hal boleh sama dengan beliau. Tetapi banyak hal tidak perlu sama. Benar. Kalau pacaran LDR oke. Tetapi kalau udah menikah tidak ada LDR. Tidak ada long distance relationship setelah menikah. Bersama dan bersatu. Ya memang tadi akhirnya harus apa? Mengalah. Demi siapa? Siapa ibu? Jangan main belakang ya. Demi siapa? Si buah hati. Kalau punya buah hati, ya kalau punya. Kalau tidak punya, ingat di dalam perkawinan adalah demi siapa? Kok demi mereka sih, ya ampun. Demi kebersamaan. Prioritas harus demi kebersamaan. Maaf, saya, ya pasti Romo Tarno juga sama, mendapatkan kasus yang menyedihkan sekali. Dokter menikah dengan dokter. Kok lo? Ya tenang. Ya ibu yang mau cerita. Minum. Ada minuman yang lebih keras dari ini enggak? Itulah wanita saudara-saudara. Saya mau ada dokter kata, loh biasa aja. Aku rong cerita biasa aja. Maksud saya, suaminya punya ambisi untuk jadi spesialis setelah menikah. Dan Anda tahu spesialis itu berapa tahun? Berapa jam harus dihabiskan? 4 tahun. Dan dari setiap jam 24 jam itu 14 jam dia harus praktek, harus segala-galanya. Dan akhirnya apa? Dia berhasil mendapatkan gelar spesialis dan istrinya meninggalkan dia. So what? Maaf, kalau awal sudah tahu ingin kayak gitu, obsesi Anda harus menjadi seorang spesialis, tolong jangan nikah dulu. Jangan mengorbankan, kecuali kalau sudah bicara. Wong istrinya aja tidak mendukung toh. Istrinya berkata, kita biasa-biasa saja. Sudah, saya bahagia kok. Tapi bagi laki-laki ini mungkin apa? Status saya harus menjadi nomor 1. Jabatan saya. Di sini tidak gampang orang terjatuh. Maka kalau ada orang wanita yang berkarir, maaf, orang ini adalah dalam satu sisi
tidak mampu menikah. Kenapa tidak mampu? Karena orang ini sudah memprioritaskan yang pertama dan utama adalah apa? Karier. Ya sudah, tidak harus menikah. Daripada pernikahanmu seperti ini. Nggak ngerti ya? Ini humor tingkat tinggi. Maka kalau berpisah, kesempatan bertemu terbatas, maka bonding itu tidak akan terjadi. Dan maaf, bagi wanita itu intimitas, kehangatan sangat butuh sekali. Lihat saja wanita ini wanita yang kurang dikasih kehangatan. Tolong ambil api unggun. Jadi lihat wanita itu hangat terasa. Kalau ketemu aja tuh lihat tadi. Hai ibu gitu. Padahal pakai brongos. Halo cipika-cipiki gitu ya. Kalau bapak-bapak. Pak. Udah lama ya. Ya. Masih hidup ya kayak gini. Tapi ibu-ibu hebohnya gitu ya. Coba ibu-ibu berkumpul di mana 3-4 orang ibu-ibu berkumpul. Di situ akan ada huru-hara. Coba 5, 6, 10 laki-laki berkumpul. Bagaimana caranya? Panas ya? Sebentar lagi hujan. Bisa jadi. Ibu-ibu nggak mungkin ngomong kayak gitu. Ibu gimana? Intimitas. Kalau waktu saya di tebing tinggi pengakuan dosa, itu kan ibu-ibu di stasi itu biasanya kan ini nyirih, gitu ya. Lalu dia pengakuan dosa. Kita kalau di stasi nggak punya ruang pengakuan dosa. Jadi saya tuh hanya duduk, lalu ibu-ibu di sini. Dan ngomongnya, Romo, saya mau pengakuan dosa. Iya dari tadi gitu. Dosa saya ini. Nyemprot itu semuanya gitu. Maka saya jubah dari sana nggak saya pakai, banyak darah-darah gitu, merah-merah. Mereka tuh semangat kalau deket gitu. Semangat ngomong gitu. Dan itu gaya mereka. Itu dunia mereka. Lah kalau intimitas ini dia tidak temukan dalam pasangan, akan mencari. Tadi lihat, Pastor Tarno membahasakan dengan baik. Reunian kembali. Itu kan dambaan dia. Tapi dia sakit hati. Nanti ajak reunian ya Bu ya. Kebun Raya Bogor. Pada saat dia tidak dipuji, tidak disanjung, tiba-tiba teman-teman, ih kamu dari dulu masih kenceng aja gitu. Kan perempuan, lihat bahwa kebutuhan di dalam hidup perkawinan harus dipenuhi oleh pasangan. Maka harus selalu dalam perkawinan ingat bahwa saya harus tahu apa yang dia butuhkan. Keluarga besar, mertua. Tadi yang dikatakan. Pak saya sampai jam berapa Pak? Jam 5. Apa?
Kenapa ya saya di Bogor ini kok seminar banyak yang membenci saya ya? $2.30. Oh itu kecepatan. Ya. Jadi mertua bagaimana sikapnya? Banyak apakah menerima dan mengakui keberadaan mertua? Ya, banyak yang menerima. 78% menerima dan mengakui keberadaan mertua. Tapi pertanyaannya bagaimana tempat tinggalnya? Banyak ingin terpisah dari mertua. Nggak mau direcokin. Tapi pertanyaannya kalau nggak mampu beli rumah, terpaksa mertua indah, toh? Perumahan mertua indah adalah jalan satu-satunya. Jangan sombong lu. Ya ini yang ada, tetapi memang keinginannya terpisah. Tetapi kenyataannya banyak sekali yang sudah menikah tinggal dengan siapa? Mertua. Dan di sini lihat bagaimana mertua campur tangan. Hampir 57% mengatakan mertua tidak boleh ikut campur tangan dalam persoalan keluarga. Oke. Kenapa tepuk tangan ibu ini aneh? Emang pertandingan? Oke, Pak, Bu, berdiri sini, Pak. Saya ingin, Bu, sini. Ibu namanya siapa? Ibu Lucia. Panjangannya? Aduh, panjang banget. Lucia Maria Hardiana Purwanti. Oke, Bapak? Thomas Didi. Singkat ya, Pak ya? Oh, Thomas Didi Cahyono. Baik. Jangan takut Bu, biasanya. Malah seperti orang dipanggil Tuhan. Enggak, biasa lihat di YouTube, sekarang lihat secara live tuh, ya Allah. Terima kasih Ibu. Oke, Ibu. Kalau dalam perkawinan kan kita bayangkan punya mertua ya. Kenapa dada? Mau difoto Romo. Ibu ini langsung di YouTube. Ini mama. Ini masuk tuh. Ini mama. Orang yang nyala sono. Kalau punya mertua. Lalu ada kasus suami salah. Oke. Suami salah dalam kasus ini. Lalu ini mertuanya adalah ayah ibu. Mertuanya beliau. Ya. Mantu. Ya. Bapak salah. Lalu dikatakan salah oleh ayah ibu. Kamu ra kena ngono, kowe lanang. Di depan ibu. Kowe salah. Apa yang akan ibu lakukan? Apa yang akan ibu lakukan? Apakah pilihan ibu? Apakah ibu membetulkan apa yang dikatakan oleh ayah? Atau membela suami? Ada hadiahnya enggak? Ada hadiahnya enggak? Ini masuk YouTube sudah hadiah ini. Ibu jadi terkenal nanti. Aduh. Maafkan ya, Mo. Si ibu. Ibu Lucia. Gimana, Bu? Hadiahnya nanti saya kirim lah. Oke, saya kasih. Salib dari Itali. Nanti kasih alamatnya ya. Iri. Romo Tarno nggak ada hadiah. Maaf, itu bedanya. Romo Tarno pinter, doktor. Tapi ke Itali untuk sekolah. Saya ke Itali jalan-jalan. Kita kembali kepada kasus ini.
Bagaimana Bu? Jadi kalau mertua ayah ibu menyalahkan suami, ibu mendengar, ibu ada di situ, dua pilihan. Apakah ibu membantu ayah untuk menyalahkan suami atau membela suami? Saya di pihak suami, Ibu? belain suami. Belain. Kenapa? Dia jelas salah. Ya, sayang sama Ibu dia. mic tuh di sini Bu, bukan di sini. Ya kan aku sayang sama Yang dia. ngomong tuh ini bukan udel. Ya, sayang sama dia, jadi saya belain dia. Oke. Lebih sayang sama dia. Bapak lebih sayang sama dia, maka ibu lebih sayang pada bapak, maka bapak Belain membelai. suami saya. Oke, kita balik sekarang. Salah. Saya tetap belain istri karena dari awal itu kan memang bapak ibu kan nggak menerima, tapi kan saya tetap terima. Jadi apapun saya terima. Akan membela istri saya. Baik, tepuk tangan untuk Ibu Lucy dan Bapak Lucy. Thomas. Terima kasih Bu, matur nuwun. Matur nuwun Pak. Nggih, sun. Terima kasih. Ya, hadiahnya nanti dikirim Pak Orang gowo saiki. Thank you Bu Lucy, betul sekali. Saya suka. Jadi tolong. Biar Pak, nggak apa, biasa ada setan. Ingat ya, dengan seminar Pastor Eko jangan sakit hati. Betul, benar. Jadi tolong, sesalah apapun pasangan Anda harus tetap melindungi pasangan Anda. Betul Romo Tarno? Setuju? Beri tepuk tangan. Ibu Lucy, jangan Romo Tarno, Ibu Lucy dengan Pak Thomas. Betul. Maaf, siapa yang akan melindungi Anda kalau bukan pasangan Anda? Saya pun sama. Ada orang yang menghina pastor, maaf, walaupun dia salah, saya marah. Sorry, itu saudara saya. Saya bisa lelucu kayak gini dengan Pastor Tarno, bisa. Tetapi pada saat Anda cerita tentang Pastor Tarno yang jelek, saya akan mata berhenti. Saya nggak mau dengar cerita itu. Ada sambungannya nggak? Nggak ada Nggak. Saya belajar untuk apa? Selama Anda hidup di dalam hidup bersama, kita harus saling melindungi. Sama dengan Katolik juga. Tolong pada saat iman Anda dicela, dihina, wah Katolik itu memuja Bunda Maria. Ngomong. Jangan, aku nanti nggak tahu, tanya pasturnya ya. Anda Katolik blow on, kata saya. Bela iman Anda, jangan, iya ya ngebela ya, iya ya bener ya menyembah Maria ya gitu ya. Oh alah, tolong jangan jadi Yudas Iskariot di dalam gereja Katolik. Juga jangan menjadi Yudas Iskariot di dalam keluarga. Yesus pun tahu Petrus sudah salah mengkhianati dia. Kan ingat tuh waktu Yesus, bukan, saya nggak kenal dia. Gitu. Kan Yesus nggak ngomong, Petrus, masa nggak kenal? Yesus. Enggak. Yesus diam, Yesus tidak berubah wajahnya. Nontonlah film-film. Lihat ekspresi-ekspresi Yesus penuh kasih sayang. Maka Petrus menangis. Kenapa? Karena Yesus berkata, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Sama, kalau pasanganmu melukai engkau, jangan lukai 2 kali. Kasih racun. Habis, Anda semangat banget. Jadi kalau Anda melukai dia, apa bedanya dengan orang lain? Nah sekarang lihat saudara, apa hal yang lain? Saya lihat sekarang.
perkawinan menjadi berat karena hati yang berkarat. Dalam Injil Matius dikatakan, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidak demikian. Maka apa yang lihat di dalam Amoris Laetitia, ini yang tadi dikatakan oleh Bapak Uskup. Saya mengutip, Pastor Tarno juga mengutip, tentunya kita berbeda. Kita belum pernah ngomong, tapi hati kita tidak pernah satu. Beliau projo OSC. Dokumennya sama, tetapi apa yang ingin saya angkat berbeda. Amoris Laetitia artikel 39 mengatakan, kita memperlakukan relasi afektif perkawinan seperti kita memperlakukan materi dan lingkungan. Semua bisa dibuang, setiap orang memakai lalu membuang, mengambil dan merusak, memanfaatkan dan memeras sampai titis tetes terakhir, lalu selamat tinggal. Istilahnya dalam bahasa Indonesia adalah apa ya? Apa? Habis manis sepah dibuang. Betul. Habis manis sepah dibuang. Hilang manisnya, tinggal pahitnya. Sama, relasi pun jangan-jangan perkawinan seperti itu. Sudah enak, nyaman, langsung ditinggalkan. Enggak. Bukan seperti itu. Itu bukan perkawinan Kristiani. Karena itu yang tidak dijanjikan di depan Tuhan. Maka jangan lupa di dalam perkawinan Katolik yang terjadi di dalam perjanjian itu 3 pihak. Bukan hanya 2, 3 loh. Pihak pria, pihak wanita, dan Allah. Dan Allah hadir di dalam kesaksian itu. Jadi ini yang disebut sebagai budaya hedonis, hanya cari nikmatnya doang. Ada uang, abang disayang, tak ada uang, abang di... Anda hafal ya kalau kayak gitu ya. Coba lagu rohani, langsung ngeheng. Maka Amoris Laetitia artikel 39 melanjutkan, pada zaman ini banyak pasangan terlalu banyak menghentikan relasi. Nggak tahan. Sekarang itu lihat kasus-kasus yuris tahu banget. Gitu ya. Kami kemarin baru ngomong dengan yuris Keuskupan Bandung, itu kurang lebih hampir 4 bulan ini ada 30 kasus. 30 kasus minta anulasi. Di Jakarta pasti lebih banyak. Di Bogor ahlinya banyak. Gitu ya. Kenapa ya tadi tidak tahan, selesailah, bubar. Kita udah nggak cocok lagi. Saya selalu ngomong, si Borokokok dari dulu juga nggak cocok. Ya atau tidak? Tapi dicocok-cocokin. Kenapa setelah menikah cari ketidakcocokan? Aneh kok iki. Jadi di sini perhatikan, orang langsung begitu saja mudah berhenti, nggak tahan, keluar. Jengkel. No. Ingat, setiap hidup perkawinan selalu akan diasah sampai akhirnya kelihatan murninya, kesungguhannya. Hal lain yang diingatkan oleh Bapak Paus, suami istri sulit berkembang dalam cinta karena budaya modern yang diwarnai oleh pornografi, pendewaan tubuh dan kenikmatan. Kebersatuan. Jadi di dalam sebuah seksualitas itu manusia dilihat sebagai kebersatuan, kedekatan, hati bertemu dengan hati, memeluk, nyaman, indah, bicara, I love you. Tolong jangan dijawab. I love you Pak E.
Tahu ya saya ya. Pakai CCTV. Masalahnya adalah di dalam tantangan hidup berkeluarga adalah apa? Tuntutan sosial, ekonomi membuat keluarga akhirnya seringkali tidak akrab, kurang komunikasi. Ini masalah besar di dalam pasangan suami istri adalah apa? Kurang berkomunikasi. Kita mengandaikan ngerti apa yang suami saya mau. Saya mengandaikan ngerti, padahal salah. Ingatkan cerita yang saya pernah ceritakan. Saya pernah cerita seorang bapak mau merayakan istrinya ulang tahun. Dia ingat, wah istriku ulang tahun, aku mau buat surprise. Lalu dia ingat-ingat apa ya kesukaan istriku. Lalu dia tahu, oh ya oke. Dia beli ke restoran. Saya mau beli ini. Hah Pak beli ini? Ya yang besar. Oh baik Pak, ditutup rapat ya. Lah kok rapat Pak? Gak apa-apa, ini mau saya kasih surprise untuk istri saya. Oke. Lalu dia pulang kerja, dia gedor pintu. Lalu maminya keluar. Apaan sih gedor-gedor? Kan biasa istri toh kayak gitu, ngegas duluan. Jam berapa ini? Lalu suaminya dengan tenang, Mami happy birthday. Ih kok inget sih? Lalu suaminya mengatakan, Mami ini hadiah. Ivi, nggak perlu pakai hadiah. Kamu ingat juga itu hadiah besar. Itu kebohongan istri. Lalu kan namanya istri itu kan kalau dapat hadiah langsung kelihatan ingin dibuka. Betul atau tidak? Buka-buka. Ini hadiahnya? Iya, pasti Mami suka. Lalu dengan semangat istri ini membuka. Setelah dia buka, dia kaget. Kepala ikan. Kepala ikan! Lalu si suami dengan tenang berkata, iya kan kamu suka. Kalau makan kan kamu selalu kepala ikan. Gue bukan suka. Saya itu kan ngasih badannya untuk kamu. Anak-anak buntutnya aku gak ada apa-apa lagi. Ya udah tinggal kepala ikan. Sekarang gua ulang tahun kepala ikan lagi. Udah gitu besar lagi. Itu tadi Romo Tarno mengatakan, ibu itu makan bukan yang dia sukai. Betul atau tidak? Sisa-sisa, betul atau tidak? Bohong. Gendut-gendut kayak gini sisa. Omong kosong. Nyicipinya udah 1 piring. Hal berikutnya di dalam Amoris Laetitia artikel 51 mengatakan ketagihan alkohol, judi, narkoba, kekerasan di dalam keluarga menjadi sumber kekerasan di dalam masyarakat. Jadi memang ini adalah hal-hal yang sama sekali harus di dalam penyelidikan kanonik pun kita tahu bahwa orang ini tidak ada ketergantungan. Karena bagaimanapun ketergantungan seperti ini akan memicu perpecahan. Bahkan kita selalu tanya kepada pasangan, kamu pernah enggak dipukul oleh pacar kamu? Saya selalu mewanti-wanti. Saya pernah pastor dipukul. Hati-hati loh. Lu pacar aja berani, pas pacaran aja berani memukul, apalagi setelah perkawinan lu jadi sansak lu. Dijadikan tempat latihan kungfu kamu. Jadi di sini kita harus sadari bahwa saya selalu mengatakan, ingat, cinta itu tidak buta. Jangan pernah jadi orang yang tidak berpendidikan. Cinta itu harus melek. Sebelum kau mengatakan, ya mau kawin, buka mata kamu. Lihat siapa dia. Baru setelah kawin, tutup mata. Ya kalau sudah kawin,
Nggak ada pilihan lagi tah. Pakai prinsip saya. Hidup panggilan itu harus pakai prinsip saya. How to, ce. Enak rapena panganen. Jadi ini harus menjadi sesuatu yang dipikirkan di dalam relasi berkeluarga. Keluarga tidak dapat digantikan dan bagus ini saya nggak ngerti ya. Saya nggak lihat di dalam Amoris Laetitia. Peran ibu diperlihatkan nggak terlalu ya. Ya, kurang ya. Lihat Bapak Paus malah menekankan peran ayah tidak dapat diganti oleh siapapun. Kenapa sampai seperti itu? Bukan, karena Paus melihat prihatin. Seringkali para ayah hanya mempertanggungjawabkan pendidikan pada siapa? Ibu. Maka di dalam perkawinan beda gereja, kalau yang perempuannya Katolik, kita masih rada tenang. Karena nanti ada jaminan anaknya dibaptis secara Katolik. Tapi kalau yang lakinya Katolik, perempuannya bukan Katolik, ragu-ragu dengan bapak-bapak ini. Pengkhianat. Sama dengan gue juga laki. Jadi seperti iya, tetapi tanggung jawabnya untuk memperlihatkan pendidikan anak secara Katolik dan kelak akan dibaptis kok kurang. Maka Bapak Paus Fransiskus ingat peran ayah itu tidak bisa digantikan untuk anak. Maka memang ada sebuah konteks baru, pembicaraan baru tentang bagaimana kalau single parents itu nanti konteksnya berbeda ya. Nah sekarang bagaimana menemukan surgaku? Anda masih ingat janji perkawinan? Anda tidak ingat, bohong. Anda kan cuma sekali. Kami berkali-kali mendengarkan. Dan melatih gitu ya. Di dalam janji perkawinan yang terbaru formulasinya lihat. Saya, Antonius Sutarno, Alfonsus Sutarno, memilih engkau, Regina. Di sini ada Regina? Oh ada. Tuh lihat masih berharap, lihat tuh beda levelnya. Menjadi istri saya. Lihat di sini, saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu di dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Jadi bapak-bapak, bersyukurlah Anda menikah. Anda udah gak bisa kerja juga, tetap diurusin. Ya, Anda di bangku hanya bisa ngacai. Tetap diakuin. Kita pastor-pastor masih dipelihara di katedral? Kagak. Dibuang ke Parung Panjang. Nasibmu. Dahsyat banget perkawinan Katolik itu, dahsyat banget gitu ya. Jadi di dalam ikatan ini yang maunya itu siapa? Saya dan Tuhan. Maka saya mau membahagiakan engkau dan engkau akan setia padaku. Maka kasih suami istri itu harus fisik dan spiritual. Tadi Romo Tarno, sentuhan, belayan harus terjadi, tetap terjadi. 40 berapa tahun Pak? 6 tahun. 46 tahun. 46 tahun. Masih tidur berdua? Ya dahsyat. Tenang aja, jangan emosi. Iya. Tidur berdua apa yang dilakukan? Om, bagaimana? Opa. Masa opa? Om, bagaimana ibu mengungkapkan sayang pada om?
Biasa aja. Yang biasa tuh kayak gimana, Om? Yang gimana biasanya tuh biasanya kayak gimana, Om? Ya biasa kita saling mengasihin aja. Caranya gimana? Caranya kita berbagi. Apa yang dibagikan? Berbagi dalam suka dan duka. Apa itu nggak jelas? Banyak. Banyak sekali. Banyak. Iya. Contohnya kalau beli makanan. Om tahu apa yang disukai oleh tante? Apa yang dikasih? Apa yang disukai Oma? Apa coba? Apa yang disukai? Ya karena orangnya suka makan. Jadi apa aja juga boleh. Sekarang Oma tanya. Oma, saya tanya, apa yang disukai Opa? Pecel. Betul apa? Betul. Sama daun kenikir. Daun kenikir. Pecel, bubuk pecel. Murah banget ya. Pah, daun. Daun. Jadi kalau Oma ke pasar, Oma banyak banget itu piaraannya gitu. Daun-daunan ini dibawain. Jadi perhatikan, di rumah tinggal berapa? Berdua. Oh sama ada anak satu. Jadi tinggal dengan bertiga. Bahagia. Selalu. Apa yang membuat bahagia? Yang membuat bahagia kita saling Berbagi dalam suka dan duka. Tadi bukan, udah bukan, itu jawabannya. bukan, saling. Jadi semua saling. Saling. Pernah memeluk Oma? Oh, sering. Kapan? Bohong. Pengen tahu aja. Pasti kepo. Saya suka bahwa memang orang sudah senior itu apa? Selalu dengan keberadaan saja sudah cukup, nggak banyak omong. Sama-sama bareng pun sudah saling melihat. Saya punya kakek nenek 95 tahun. Saya sering ngelihat karena tinggalnya di Muntilan, di bawah kaki Merapi. Belum ada listrik, cuma pakai sentir. Saya kalau sore saya pulang dari seminari, kalau libur diperbolehkan pulang, saya nengok kakek nenek sore-sore. Kakek itu makan gula merah dengan teh panas lagi kental. Yang putri itu cuma nyirih. Lalu mereka cuma berdua, sentir satu, saling lihat. Ya. Lalu opo. Lalu kakek cuma wis tuwa. Lalu nenek jawab bodoh. Nah, sudah. Selesai. Tapi itu kenikmatan. Kalau rumah Jawa kan gede-gede gitu ya. Kakek itu di ruang depan ngedengerin wayang. Jadi kalau ngedengerin wayang itu radionya di sini di telinga. Kayak orang Afrika itu. Bukan ya karena budek ya. Radionya di sini. Nenek itu kan di pawon. Namanya udah tua, godok air aja ditungguin. Nenek di situ. 1 jam sekali cuma kong. Dari sana. Ya, udah diem. Yang ti, ya, udah diem. Komunikasi cuma itu. Lalu yang putri ngomong, kong, nggak kedengeran. Kong, Rahono. Lalu dia parani, dia jalan, golei. Lalu dia lihat sedang ngasih makan ayam. Oh, saya urep, balian nih. Jadi keberadaan fisik ini sungguh menghangatkan. Menjadi sebuah hal yang dahsyat sekali. Nenek saya 90 tahun masih ngangsu air. Di Jawa Tengah itu ngangsu air pakai ini, lodong. Lodong tenaon.
Eta bambu anu dirojok, nggak ada ember, lodong, masih kuat. Kakek meninggal duluan. Kakek saya yang ingin bawa salah satu anak atau cucunya jadi romo. Saya mau misa kalau udah jadi romo di rumah kakek, tapi kakek sudah meninggal duluan sebelum saya jadi romo. Nenek itu setelah ditinggalkan oleh kakek langsung drop, nggak bisa apa-apa. Bahkan dia sering kalau kakek ke kebun, nenek sering bawa rantang. Dia masih ke kebun. Kalau tetangga-tetangga, teng budi mbah, arep terke panganan kalau kanggo yangkung. Padahal yangkungnya udah nggak ada. Terus kong. Terus yang lain, geh, sawak tengalas mbah. Oh ya wes, tak kayak kene yo. Ya sudah, makanannya saya taruh sini. Oke. Nanti dimakan oleh mereka. Lalu yang putri ngerti, oh wes entek, nggih, pulang. Itu terjadi saya sebelum ditabiskan setahun sebelumnya. Lalu saya ditabiskan bulan Desember, 4 Desember. Tanggal 4 Desember saya 7 Desember saya misa di rumah eyang. 3 hari kemudian nenek meninggal dunia. Anda lihat betapa perkawinan itu saling mengisi. Dia tahu apa yang dirindukan oleh suaminya. Di saat suaminya tidak ada, dia seperti kehilangan kebahagiaan dia. Karena hidup saya untuk dia. Sekarang kalau dia sudah tidak ada, maka seringkali banyak suami istri berdukanya berkepanjangan. Suami sudah menikah lama, masih bersedih. Tapi kalau suami berduka berkepanjangan, jarang kulihat. Istri kuburannya belum kering aja sudah punya ban serep. Para suami bertobatlah. Total. Di dalam perkawinan tidak hanya fisik dan spiritual tetapi juga total, memberikan seutuhnya. Maka di dalam hubungan perkawinan tidak bisa berkedok, tidak bisa pura-pura, enggak ada. Kita harus jujur apa adanya. Maka di dalam totalitas pun itu berarti apa? Masalah suami adalah masalah istri. Saya tidak setuju kalau misalnya pihak suami sedang keluarganya punya musibah, papa mamanya. Lalu dia diam-diam tanpa sepengetahuan istri ngasih sumbangan kepada orang tuanya. Baik, benar, salah, bagus, tidak benar. Jadi kita harus baik dan benar. Ini baik, namanya. Tetapi tidak benar. Kenapa? Karena totalitas itu berarti saya harus ngomong dengan pasangan saya. Setia dan eksklusif. Satu suami, satu istri. Berbuah, fruitful. Nah, dalam kata berbuah, saya hanya satu kalimat yang ingin saya katakan. Nah ini. I always thought love was shaped like a heart. But it's actually shaped like a cross. Saya berpikir cinta itu seperti hati yang selalu berbunga-bunga, sukacita. Tetapi sesungguhnya cinta itu salib. Maka Ibu Teresa berkata, love until it hurts. Real love is always painful and hurts. Then it is real and pure. Nggak ngerti? Saya terjemahkan. Karena ada beberapa yang yes. Apa artinya? Mbah. Cinta itu kadang-kadang melukai. Cinta sejati selalu menyakitkan. Dan itulah saat di mana cinta itu sungguh dan murni. Di saat apa? Sakit. Maka kalau Anda
menikah, disakiti oleh pasangan Anda, dan tersakiti oleh pasangan Anda, itulah saat Anda dimurnikan cintanya oleh Tuhan. Maka Bapak Paus mengatakan, perkawinan hanya bisa bertahan kalau Anda bisa mengampuni. 90% rumah tangga hancur karena tidak bisa mengampuni. Dan mengampuni itu berarti apa? Saya harus siap sakit, sakit, dan sakit lagi. Karena apa? Karena mengampuni itu bukan karena dia sudah berubah, bukan karena dia sudah baik, bukan karena dia sudah seperti yang saya inginkan. Saya mengampuni dia karena saya ingin bahagia. Di saat Anda masih menyimpan kemarahan, kebencian, luka, sampai kapanpun Anda tidak akan bahagia. Maka kita bisa mengusik dan yang asik-asik, dan kita bisa asik dengan perkawinan kita kalau mau asik dengan kelemahan pasangan kita. Tuhan memberkati.